Dairoton kembali jadi momok Arsenal. Arsenal harus mengubur mimpinya di Liga Champions setelah kalah 1-0 melawan Bayern Munich di leg kedua babak perempat final pada Kamis dini hari tadi. Gol Kimmich yang bersarang ke gawang David Raya berhasil mengamankan agregat 3-2. Kekalahan melawan Bayern menjadi catatan buruk lainnya buat Arsenal yang kini telah tersingkir dari fase gugur Liga Champions di tangan tim Bavaria sebanyak 5 kali dalam 5 musim. Kekalahan ini meskipun mengecewakan tidak menghentikan ambisi Arsenal untuk tampil di panggung Liga Champions musim depan. Sementara itu, kini The Gunners akan melanjutkan perjuangannya untuk mengejar gelar Liga Premier Inggris dengan melawat ke markas Wolves, tepatnya pada Minggu 21 April dini hari waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Bayern bertolak ke ibu kota Jerman untuk menghadapi Union Berlin dalam lanjutan Bundesliga yang sudah tidak lagi menentukan buat mereka. Namun demikian, Bayern Munchen masih berhak untuk tampil di babak semifinal dan akan berhadapan dengan Real Madrid. Acungan jempol untuk Kai Havertz. Bayern Munchen adalah tim yang berada di posisi teratas pada awal pertandingan. Namun Arsenal jelas berusaha keras untuk mendominasi mereka. High press khususnya adalah taktik yang digunakan oleh Meriam London. Hal itu memang memaksa Bayern melakukan tendangan sudut saat bermain, dan pada satu kesempatan Matthijs de Ligt mendapatkan izinnya dari sudut yang canggung diblok oleh Kai Havertz. Arteta sangat menyukai hal ini dan memberikan acungan jempol kepada pemain Jerman itu yang frustasi pada dirinya sendiri karena tidak mampu membelokkan bola dari de Ligt dan memenangkan tendangan sudut untuk Arsenal. Arsenal gaspol ke perebutan gelar juara IPL. Kekalahan dari Bayern ini jelas sangat menyakitkan bagi Arsenal. Namun Mikel Arteta tidak ingin berlama-lama larut dalam kekecewaan setelah Arsenal tersingkir dari Liga Champions. Tim berjulukan The Gunners itu sekarang harus fokus mengejar gelar Premier League. Arsenal sendiri diketahui akan bersua dengan Wolves pada 21 April mendatang. Arteta menilai perjalanan Arsenal sepanjang musim ini sangatlah luar biasa. Karena itulah dia meminta semua pihak agar terus mendukung timnya agar bisa menutup musim ini dengan baik. Kami telah bekerja selama 9-10 bulan, jadi saya meminta semua orang untuk mendukung para pemain kami untuk mendukung mereka dan melihat sisi baiknya karena apa yang mereka lakukan sungguh luar biasa. Jelas Mikel Arteta. Theo Walcott desak Arsenal rekrut striker Aston Villa. The Gunners memiliki pencetak gol yang merata sepanjang musim ini dengan Bukayo Saka menjadi yang terbanyak bagi klub di Premier League dengan 14 gol. Namun demikian, tidak ada pemain Arsenal lainnya yang telah mencapai angka 2 digit di Liga. Hal ini membuat spekulasi bahwa Mikel Arteta akan berusaha untuk merekrut penyerang baru di akhir musim nanti. Dalam hal ini, Theo Walcott yakin seorang penyerang baru akan datang ke London Utara musim panas ini dan berharap pemain tersebut adalah bintang Aston Villa dan timnas Inggris Watkins. Watkins sendiri menikmati musim yang mengesankan di Villa Park, mencetak 19 gol di Premier League, termasuk 1 gol dalam kemenangan 2-0 di Emirates Stadium pada akhir pekan kemarin. Arsene Wenger beritahu Arteta letak kesalahan Arsenal. Menjelang akhir pekan lalu, Arsenal berada di posisi teratas, namun kekalahan dari Aston Villa ditambah dengan penghancuran Luton oleh City telah membuat tim asuhan Pep Guardiola mengambil alih kendali persaingan. Namun Wenger tidak percaya kekalahan dari Villa adalah saat Arsenal kehilangan momentum. Sebaliknya, ia yakin hasil imbang tanpa gol di Etihad Stadium pada akhir Maret akan menjadi hal yang sangat krusial. Wenger sendiri menyesalkan fakta bahwa pasukan Arteta tidak lebih berani bersikeras bahwa kemenangan sudah di depan mata. Padahal jika itu dilakukan, Wenger yakin 3 poin akan tersedia. Dengan The Gunners yang kini tertinggal 2 poin dari Manchester City dengan hanya 2 pertandingan tersisa, maka harapan mereka untuk mengakhiri penantian 20 tahun meraih gelar Liga semakin memudar. Namun, bos Arteta menegaskan bahwa musim ini memiliki banyak perubahan yang akan datang. Ucapan selamat Mikel Arteta pada Xabi Alonso dan Granit Xhaka.
Keberhasilan Leverkusen memastikan diri sebagai juara setelah mengalahkan Werder Bremen 5-0 di pekan ke-29 menjadi perhatian Mikel Arteta. Hal tersebut dikarenakan ada Xabi Alonso serta Granit Xhaka. Xabi Alonso yang menjadi pelatih Leverkusen adalah teman Arteta sejak sama-sama di La Masia. Sementara untuk Granit Xhaka adalah mantan kapten Arsenal yang mana musim lalu memutuskan untuk hengkang. Sebenarnya masih ada 5 laga lagi, namun poin Leverkusen sudah tidak bisa disalip oleh Bayern Munich selaku rival terdekatnya. Kemenangan Leverkusen ini sekaligus menyudahi dominasi Bayern Munich selama 11 musim. Sebelumnya, Leverkusen cuma mentok menjadi runner-up selama 5 kali. Selamat yang sebesar-besarnya kepada Xabi dan Granit, karena ini adalah hari besar baginya juga. Jadi saya turut berbahagia untuk mereka dan sangat terkesan dengan apa yang telah mereka lakukan, kata Mikel Arteta. Cinta Emiliano Martinez pada Arsenal. Emiliano Martinez memiliki peran penting dalam kemenangan Aston Villa atas Arsenal. Penjaga gawang pemenang Piala Dunia itu melakukan penyelamatan luar biasa untuk mencegah tembakan jarak dekat Leandro Trossard, yakni agar skor tetap seimbang di babak pertama. Kecemerlangan Martinez terjadi ketika para pendukung tuan rumah mencemoohnya. Dan itu bisa dimaklumi mengingat ia pernah menghabiskan 8 tahun di klub London Utara sebelum akhirnya bergabung dengan Villa pada 2020. Namun demikian, Emiliano Martinez menyatakan cinta abadinya kepada Arsenal meski membantu Aston Villa memberi pukulan telak terhadap harapan juara The Gunners. Rencana besar Josh Kroenke untuk Arsenal. Josh Kroenke menyatakan bahwa Arsenal adalah proyek terbesar keluarganya dan mereka akan tetap menjadi pemilik klub untuk jangka panjang. Kroenke sendiri saat ini ditunjuk sebagai pemegang saham mayoritas Arsenal sebagai direktur non-eksekutif pada tahun 2013 dan orang Amerika ini menghadapi banyak kritik dalam peran tersebut. Jika ditarik ke belakang, insiden paling kontroversial sempat terjadi pada tahun 2021, yakni ketika Arsenal mencoba bergabung dengan Liga Super Eropa dengan para pendukung menyerukan keluarga Kroenke untuk pergi. Keluarga Kroenke sendiri terpaksa mengeluarkan pernyataan bersikeras bahwa mereka tidak akan menjual klub dan para penggemar pun lebih mendukung kepemilikan mereka sejak Mikel Arteta bergabung dengan The Gunners yang akhirnya menjadi penantang gelar Liga Premier sejati. Kroenke kini telah memberikan wawancara baru di mana dia menggambarkan Arsenal sebagai klub yang sangat besar dan menegaskan kembali ayahnya Stan tidak akan menjualnya dalam waktu dekat ini karena Arsenal masuk dalam rencana jangka panjang keluarganya.